Pak Karo Humas, Pak Hasim, dan teman-teman yang saya hormat. Yang mari sudah hadir walaupun secara virtual. Terima kasih banyak. Bang Ramzi juga terima kasih sudah hadir bersama-sama kita. Hadir juga di sini di virtual teman-teman dari OHH Ditjen Dayasos dan tentunya kami dari Direktorat PSDBS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izinnya lah pada pagi ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan tentunya Mbak Marisa, Pak Ramzi, pertama-tama tentunya kami atas nama Kementerian Sosial sangat mengapresiasi sekali atas kesediaan Mbak Marisa tentunya hadir untuk bersama-sama menyampaikan apa yang kami harapkan. Namun tentunya sebelum nanti Mbak Marisa menjelaskan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan, kami mohon perkenan Pak Direktur untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata dulu. Kami persilakan Pak Salahuddin Yahya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, salam silaturahim Pak Ahmad Ramzi. Dan ini Ibu ya, Ibu Marisa Ica ya. Baik, pertama-tama tentu kita bersyukur setelah beberapa waktu yang lalu kita merencanakan untuk jumpa dalam kegiatan klarifikasi terkait dengan pengumpulan uang atau barang yang menjadi tusi Direktorat Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Nah, kami mencermati di dalam proses komunikasi publik itu ada hal-hal yang komunikasi publik itu adalah sesuatu yang biasa ya, karena popularitas itu juga bisa berkembang dengan seiring berjalannya polemik yang muncul di masyarakat, tapi dalam teori-teori komunikasi itu pada akhirnya juga bisa diredam dengan munculnya isu-isu baru. Jadi pada konteks pertemuan kita hari ini, saya berusaha sedapat mungkin menghindari menggunakan kata-kata yang sedikit tidak familiar dengan kita, misalnya istilah pemeriksaan. Pemeriksaan itu kan dilakukan oleh pihak APH ya, penegak hukum. Kalau kita lebih sifatnya ke edukasi, kemudian sosialisasi program, lalu juga ada keinginan kita mendiseminasi program. Nah, kami perlu menginformasikan terlebih dahulu sekadar untuk memberikan mukaddimah, prolog, bahwa sebenarnya kegiatan kita seperti saat ini kita lakukan itu bukan hanya pada hari ini ya. Seingat saya tahun 2021 itu ada banyak surat yang saya tanda tangan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan itu. Dan rata-rata memang mereka yang kita undang dan datang langsung ini Mbak Marisa dan Pak Ahmad Ramzi itu karena tidak tahu. Padahal undang-undang ini sebenarnya sudah diundangkan itu sejak tahun 61. Sudah lama banget sebelum pada kita lahir ini mungkin bahan-bahan kita tuh yang buatnya. Nah, mengapa itu dilakukan? Karena kita mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, melakukan pengumpulan uang atau barang tetapi tidak diperuntukkan sesuai dengan apa yang diatur di dalam regulasi saat ini adalah Permensos nomor 8 tahun 2021. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kita selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, jadi kita pun memiliki anggapan bahwa kemungkinan besar Mbak Marisa juga
nggak tahu pada waktu melakukan itu. Meskipun nanti ada hal-hal yang kita klarifikasi, siapa tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Marisa, saya pakai Mbak ya karena masih muda nih. Siap. Ya. Apa namanya, masuk dalam satu kategori yang diperbolehkan untuk tidak berizin. Kan di dalam Permensos itu ada juga ya, misalnya komunitas. Siapa tahu misalnya nanti donasi yang dikumpulkan itu ternyata dari followernya. Nah, kalau hanya terbatas itu kan dalam satu pengikatan komunitas tidak perlu berizin misalnya nih. Nah, nanti makanya kita perlu klarifikasi. Kemudian yang kedua, nanti ada rentetan klarifikasi yang akan kita sampaikan kepada Mbak Marisa, jadi mohon nanti dibantu untuk dijawab sehingga pertemuan kita itu penuh makna, penuh manfaat. Jadi cenderung ke penyelesaian masalah ya. Kita tidak ingin mempertajam, memperdalam, kemudian melebarkan masalah. Jadi kita tidak ingin menciptakan kegaduhan. Bagaimanapun juga Kementerian Sosial itu adalah representasi dari negara yang diamanahkan untuk salah satu diantaranya mengatur regulasi tentang pengumpulan uang atau barang maupun undian gratis berhadiah. Nah ini menarik karena beberapa waktu yang lalu pertemuan dengan DPR itu justru Kementerian Sosial berusaha sedapat mungkin mengajukan ya, permohonan bantuan untuk anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID. Tapi kok dikesankan di media itu seakan-akan Kementerian Sosial mau menyita. Nah ini kan hal-hal yang kontra dengan marwah ya yang hidup di tengah-tengah Kementerian Sosial. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi malam kita itu sudah membahas lengkap ya, ada dari Biro Hukum, kemudian ada dari staf khusus Menteri, ada dari Kepala Biro Humas mengenai tata kelola pemediaan supaya tidak menciptakan kegaduhan khususnya dari lini Kementerian Sosial gitu ya, bahwa ada anatomi konflik yang memposisikan kubu kiri dan kubu kanan itu kan berkembang sebelum munculnya Kemensos dalam pemberitaan lanjutan. Nah, itu prolognya saya kira yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Marisa dan tentu saja sahabat kita Pak Ahmad Ramzi. Mudah-mudahan kita dalam selalu mengedepankan aspek etikat baik, ya silaturahim, tidak ada sama sekali kesan bahwa kita itu mau menghukum, mau melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ya. Yang terpenting di kita ini adalah kalau misalnya mengingatkan bahwa Mbak Ica, kalau kita melakukan pengumpulan uang atau barang, sekalipun itu niatnya baik, tujuannya baik untuk anak yatim, itu ada regulasi yang mengaturnya. Nah, setelah diberitahu, tentu nanti Mbak Ica kan bertanya, apa yang masih saya siapkan, misalnya kemarin yayasan. Nah, tapi nanti itu di poin-poin klarifikasi mungkin kita akan mempertajamnya, ya. Nah, sekali lagi harapan dan doa kita semua, terutama di pihak PSDBS Kementerian Sosial dan teman-teman yang hadir adalah mengharapkan, karena ini kan mainnya itu adalah anak yatim piatu. Jangan sampai ada kekerasan psikis yang terjadi akibat polemik yang berkembang. Untungnya mungkin Mas Galah ya namanya. Ya, belum terlalu ngeh dengan perdebatan yang muncul di tengah masyarakat. Kita mendoakan karena ya bagaimanapun juga di negara kita ini yang namanya anak yatim piatu itu sangat kita muliakan ya. Jadi jangan sampai kasihan terdampak dari perdebatan yang seakan-akan tidak menemui titik akhir. Nah, itu prolog saya. Jadi tidak ada sesuatu yang ekstrim kita lakukan. Hadir di tempat kita ini ada OHH dari dari Dirjen Dinjamsos, Ibu Latifah Ningrum tadi bergabung, ada Mbak Ratri, ada juga Kepala Biro Humas ya. Tadi ada Kepala Biro Humas juga bergabung ya, Pak Hashim. Dan tentu Pak Dayat ini memang tugas sehari-harinya itu melakukan pemantauan seluruh Indonesia. Bila mana menemukan ada penyelenggara yang tidak berizin, maka itu kita
mengundang mereka ya, menyampaikan secara tertulis. Nah, tadi malam konteksnya sesungguhnya ya, ini pemahaman dari Biro Hukum Kementerian Sosial bahwa sesungguhnya ya, dengan berkirim surat ya kepada Mbak Marisa ya, dan menyampaikan bahwa Anda tidak berizin, itu sudah termasuk sanksi administrasi, itu sebenarnya sudah teguran. Ya, itu sudah termasuk sanksi itu ketika kita menyampaikan surat itu sudah ada sanksi administrasi kan menyampaikannya. Jadi terlalu jauh ya, tiba-tiba mau menarik mau rumahnya itu kok Kemensos kok seakan-akan seperti itu ya. Ya, kita nggak ada niat melakukan hal-hal yang seperti itu terlalu didramatisir saya kira ya, nggak sejauh itu. Nah, inilah yang menjadi pengantar nanti. Jadi secara pelan-pelan nanti minta tolong Mbak Marisa mungkin boleh dibantu sahabat kita Pak Ahmad Ramzi untuk menjelaskan misalnya langsung saja ya Pak Dayat ya supaya waktunya hemat. Pertama Mbak Marisa mungkin bisa memberikan nanti penjelasan soal tujuan pengumpulan uang dan barang itu untuk apa saja. Apakah tujuannya itu tunggal, memang hanya untuk kalau nggak salah sih di berita-berita itu penyediaan. Inilah repotnya kalau nggak dilaporkan ya. Kalau dilaporkan itu masuk komponen-komponen yang harus diisi di POM-nya itu. Ada aplikasinya sebenarnya dari rumahnya Mbak Marisa pun bisa itu diisi. Ada namanya SIM PSDBS, bisa dibuka nanti itu. Jadi pertama mungkin nanti bisa dijelaskan tujuan ya pelaksanaan PUB-nya itu untuk apa saja. Apakah tunggal atau ada yang lain-lain ya. Kemudian yang kedua metodologi, cara mengumpulkannya melalui apa? Ya, ini penting juga. Ya, nah, kita nggak tahu apakah ada kota amal juga yang disampaikan ke beberapa tempat, kemudian di komunitas-komunitas tertentu juga dibikinkan list. Kita nggak tahu ya, atau hanya menggunakan di media sosial khusus untuk followernya Mbak Marisa, itu juga kita perlu mengklarifikasi. Berikutnya dari pihak donatur siapa saja ya, dari pihak donatur siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan ya, donatur ya namanya donatur, dan dari mana asalnya mereka ya. Barangkali secara geografis kan memang eksplisit dijelaskan di Permensos 8 2021 secara berjenjang izinnya itu kan bupati, gubernur, atau bupati atau wali kota, gubernur, sampai pada pihak kementerian. Kita mau mengetahui itu. Nah, kemudian nama rekening yang digunakan untuk menampung dana itu, ya. Lalu berapa lama waktu yang digunakan? Jadi apakah sudah diprediksi atau ditarget sebelumnya oleh Mbak Marisa dan tim? Kita akan melakukan pengumpulan itu 3 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun dan seterusnya, itu mohon diklarifikasi. Kemudian pihak-pihak mana saja yang dilibatkan ya. Jadi nanti mungkin saya bacakan sistematikanya dulu, nanti pelan-pelan kita diskusikan secara bersama-sama dengan pihak pemantauan. Karena memang legalitas formalnya itu ada namanya PPNS. Jadi penyidik dari pegawai negeri sipil yang dilatih oleh Bareskrim dan lain-lain itu untuk melakukan proses klarifikasi seperti yang sekarang ini kita lakukan. Saya memposisikan diri selaku direktur, kemudian memberikan nanti kesempatan kepada teman-teman yang selama ini memang bertugas untuk itu. Barangkali nanti sambil Mbak Marisa memberikan klarifikasi, Pak Ahmad Ramzi nanti bisa juga menyiapkan yang berikutnya ya. Misalnya tujuan PUB sedang dijawab, Pak Ramzi bisa menyiapkan caranya seperti apa. Jadi nanti runut ya. Kemudian ada lagi yang diklarifikasi, penggunaan hasil PUB untuk apa saja dan atas nama siapa. Ya. Untuk lalu terakhir nanti bukti-bukti pemanfaatan hasil PUB. Ya, jadi kalau itu memang diperuntukkan untuk A misalnya, ada tidak bukti-bukti yang bisa disampaikan? Ya, nah ini nanti mungkin yang akan diperdalam oleh teman-teman
dari PPNS yang komandannya ini Pak Dayat. Nanti silahkan ada Ibu Emma juga, ada Mbak Astri dan lain-lain. Nah, dari sisi pengendalian opini kita mesti kompak, kita mesti bekerja sama. Makanya Pak Karo Humas, Pak Hashim itu ikut bergabung ya. Nanti mungkin bisa disampaikan. Saya kira itu prolog saya, Pak Dayat. Terima kasih. Baik. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Dir, Mbak Marisa, dan Pak Ramzi yang saya hormati. Sebagaimana dari awal kami sampaikan ke Mbak Marisa bahwa kami tentunya pemerintah apresiasi atas apa yang sudah dilakukan Mbak Marisa, yaitu melakukan penggalangan dana gitu ya untuk Ananda Galang, karena kita paham bahwa pengumpulan uang atau barang itu juga merupakan satu bentuk kepedulian masyarakat kami Mbak Marisa sebagai bentuk tanggung sosial dan sebagai bentuk kegotong masyarakat dalam membantu pemerintah tentunya membantu masyarakat yang membutuhkan atau yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Sekali lagi bahwa kami sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan Mbak Marisa gitu ya, kita berikan aplaus lah buat Mbak Marisa. Namun demikian tentu bahwa ketika kita berbuat baik tidak cukup baik saja ya Pak Ramdi, tapi juga harus benar tentunya dengan cara-cara yang benar. Nah, karena ternyata di negara atau di republik kita ada aturan yang mengatur tentang pengumpulan uang atau barang. Nah, maka kita akan coba selaraskan apa yang sudah dilakukan Mbak Marisa dengan ketentuan yang ada. Untuk itu kami mohon perkenan Mbak Marisa untuk menjelaskan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Kami persilakan Mbak Marisa. Baik, Bapak Dayat dan Bapak Salahuddin Yahya, Pak Dir yang terhormat, terima kasih semuanya. Dengan mungkin ada Bapak siapa tadi, mohon maaf saya lupa, ada di dalamnya. Hasim. Ya, dan Bang Ramzi, terima kasih supportnya semua. Pertama-tama yang bisa saya jelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak Salahuddin Yahya ingin saya mungkin klarifikasi ya mengenai tujuan dari pengumpulan donasi yang saya buat untuk Ananda Gala. Pertama-tama Pak, saya pada saat itu berpikiran karena banyak sekali netizen yang mau memberikan sesuatu Pak terhadap Ananda Gala. Pada saat itu mungkin kan beritanya agak lumayan membuat hati seseorang jadi peduli terhadap Ananda Gala ya Pak. Nah, saat itu dengan follower saya banyak, terus jadi banyak sekali orang yang mau mengirimkan sesuatu, mengirimkan gift, dan sudahlah terjadi seperti mengirimkan mainan, mengirimkan makanan. Bahkan mainan itu banyak sekali Pak di rumah gitu. Kayak kuda-kudaan, ada yang kirim kuda-kudaan, mobil-mobilan itu harga 5 juta satu mobil-mobilan. Itu bisa sama sampai 3 mobil-mobilan. Kuda-kudaan harganya 2.500.000 satu kuda-kudaan. Itu punya 3 Pak. Nah, terus baju-baju, bahkan ada satu baju yang sampai 10 sama bajunya gitu. Jadi saat itu aku berpikir banyak sekali juga DM yang masuk pingin mengirimkan sesuatu untuk Gala. Nah, saya jadi kok kalau misalkan pingin sih kita terima sesuatu untuk dari orang-orang, dari netizen untuk Gala, tapi kan khawatir pertama mubazir, tidak pada tempatnya. Setelah itu kayak jadi banyak sekali yang samaan gitu ya Pak ya. Terus nggak sesuai dengan kebutuhan gitu Pak. Nah, setelah itu saya itu yang option yang pertama saya pikirkan. Terus kedua, pada saat saya main ke rumahnya Gala, saya berpikir Pak, saya nanya ke papanya Bibi ya, papanya almarhum Bibi, Pak, ini rumah kapan habis? Saya tanya gitu. Setelah itu saya bilang, papanya Mas Bibi bilang 3 bulan itu kayaknya sudah mau habis, katanya gitu, kurang lebih 3 bulan. Terus lalu selanjutnya kemana? Dia bilang selanjutnya belum tahu gimana Ca, dia bilang gitu. Nah, ini saya berpikir supaya
saya kan mengetahui Vanessa Angel adalah sahabat saya ya Pak. Sebentar ya Jim. Setelah itu kan Vanessa Angel itu yang saya tahu dulu pernah tinggal di rumah saya. Terus Vanessa Angel juga pernah ngekos kemana-mana, pernah tinggal kemana-mana. Itu yang saya pikir saya nggak mau nantinya itu yang jadi dirasakan oleh Gala gitu Pak. Nah habis itu saya mikir juga, jadi saya mikir nggak mau Gala itu jadi ada salah satu pihak yang terbebani gitu. Kalau misalkan ada salah satu pihak yang bilang kalau misalkan ya saya akan bantu, pikir saya namanya orang berjanji itu kan belum jelas ya Pak, namanya janji ke depannya belum jelas hidup Gala seperti apa. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada orang yang mau mengirimkan sesuatu untuk Gala, saya taruh di tempat yang tepat, yang memang dibutuhkan untuk Gala, yang memang kedepannya sangat dipakai dan manfaatnya luar biasa. Maka dari itu saya berpikir untuk apa dibuatkan donasi aja ya. Jadi orang-orang yang mau mengirimkan mainan, baik makanan, baik baju, saya kasih tempat untuk dibanding beli-beli yang lain, boleh nggak donasikan aja, kita jadikan satu dengan setransparan mungkin. Dan keluarganya Bibi itu juga banyak banget Pak yang mau memberikan donasi. Jadi banyak juga yang menginfo kayak media-media bahwa contoh kayak Crazy Rich katanya memberikan donasi sampai 1 miliar, sedangkan itu tidak ada. Nah maka dari itu papa mamanya Mas Bibi juga setuju dan sepakat apabila dibuatkan donasi supaya semua orang yang mau memberikan untuk Gala ke papa mamanya Bibi itu setransparan mungkin sehingga tidak terjadinya fitnah. Karena kalau misalkan satu tempat ada saya juga orang lain di dalamnya, ada keluarganya Bibi, jadinya pingin bisa dimutasikan bahwa kita tidak pakai itu dengan dengan sesuatu yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah maka dari itu saya buat jadi satu, keluarganya Bibi sepakat. Nah akhirnya ya udah kita sepakat untuk membelikan rumah yang dimana ini investasi buat Gala ke depannya. Saya juga di dalamnya juga masih saya tinggalkan uang 400 juta. Terus saya juga investasikan juga di dalam untuk sekolah Gala, untuk SD, SMP itu saya mau Gala ke depannya hidupnya terjamin gitu Pak. Walaupun sebenarnya memang Gala sudah mempunyai kakek nenek yang dimana orang berpikir mampu. Tapi kan di sini kembali lagi ada orang yang mau mengirimkan sesuatu, banyak sekali saya kasih tempat yang tepat dibanding mubazir dan bisa jadi pahala jariah yang panjang untuk Gala. Nah maka dari itu saya jadikan satu gitu Pak niat awalnya. Dan alhamdulillah banyak sekali netizen yang bilang, Kak buatin dong donasi untuk Gala, tolong dong dulu copot, terus buatkan donasi untuk Gala. Nah semenjak dari situ saya voting dulu ke teman-teman, menurut teman-teman yang lain gimana. Terus voting lah di Instagram pribadi saya. Setuju Kak, setuju. Oke, kalau begitu saya pikirkan lagi. Setelah itu besoknya saya datang ke keluarganya Bibi. Terus mereka setuju semuanya untuk dibuatkan donasi Pak. Nah, pertama cara untuk cara mengumpulkan dananya. Pertama memang saya membuat rekening pribadi, mungkin jatuhnya pribadi ya Pak, walaupun di situ rekening bersama jatuhnya. Nah di sini saya buat di BCA Pak, BCA Pondok Indah, KCU Pondok Indah yang bernomor rekening 2917 140720, yang dimana ada nama saya Marisha Mulyana dan Ibu Dewi Zuriyati. Ibu Dewi yang dimana itu ibu kandung dari almarhum Bibi Febri Andriansyah, oma dari Gala. Nah, di sini juga mutasi-mutasi rekening semua saya sudah siapkan Pak. Pertama memang saya pakai buku ya Pak. Nah, ini saya punya 5 mutasi rekening. Saya tidak pernah mengambil uang sama sekali dari rekening yang pertama saya buat kepada untuk donasi yang di dalamnya ada saya dan Ibu Dewi. Setelah itu mutasi terlampau banyak. Di sini mutasi bisa segini Pak.
Ini saya mutasikan kemarin semua Pak, dari rekening. Aduh. Nih Pak, ini mutasi semua Pak, setebel ini Pak. Saya mutasikan bahwa saya mau membuktikan ke Bapak, tidak pernah ada satu perak pun keluar dari rekening pada saat saya ada di dalamnya dengan Bu Dewi. Di sini hanya ada uang masuk, tidak ada uang keluar. Setelah dari sini, qadarullah, pada saat hari kelima atau hari keenam, saya cek mutasi sudah 1,8 miliar. Kembali lagi itu adalah qadarullah dan rezeki yang Allah kasih. Saya juga tidak berpikiran tiba-tiba dalam waktu 5 hari uang yang dikumpulkan oleh saya sudah 1,8 miliar. Setelah itu saya berpikir, wah ini 5 hari sudah 1,8 miliar, khawatir nanti makin meludak. Terus ini rekening yang dimana ya saya menyadari rekening pribadi itu sebenarnya tidak boleh, walaupun sebenarnya saya sudah memakai rekening dan dimana rekening dan itu tidak boleh, tidak bisa pengambilan salah satu pihak, tidak ada mobile banking, tidak ada m-banking, dan ATM pun hanya untuk cek saldo. Nah setelah itu saya pindahkan ke rekening Yayasan Bisa Bersama Gala. Nah di sini ada nanti mungkin saya kalau kita bisa ada kesempatan buat ketemu ya Pak, saya akan memberikan kopi-kopian ini semua, akte-akte yang dimana di dalamnya ada 10 nama di Yayasan Bisa Bersama Gala. Ini juga ada notarisnya Pak, akta notaris pendiriannya. Di sini juga ada NPWP-nya Pak, nomor NPWP. Nanti mungkin saya bisa emailkan semua ke Bapak. Setelah dari situ dari bank, mungkin Bapak bisa cek. Dari bank kita langsung mengirimkan 1,8 miliar ke dalam rekening Yayasan Bisa Bersama Gala. Pada saat masuk ke Yayasan Bisa Bersama Gala, kembali lagi saya nggak tahu itu adalah jalannya Allah. Pada saat ke yayasan kurang peminatnya orang-orang yang mau mengirimkan. Justru alhamdulillah pada saat masuk ke rekening pribadi saya dan Bu Dewi, itu dalam 5 hari saya mengumpulkan 1,8 miliar. Pada saat dikumpulkan ke yayasan, kurang lebih saya diamkan hampir 2 minggu, itu hanya naik 600 juta Pak, dalam waktu 2 minggu. Nah ini sampai Pak dari bank pada saat 1,8 miliar itu lebih 478.000. Sampai sekarang ini pun belum saya buka. Ini belum saya buka dari bank. Nah, kelebihan uang pun 478.803. Saya belum pernah membuka uang ini. Ini ada kelebihan uang dari 1 miliar, 1,8 miliar. Jadi insya Allah kalau misalkan ada yang mempertanyakan ini takutnya uangnya katanya ada info dari rekening bersama sempat pindah ke rekening lainnya sebelum masuk ke dari rekening saya sebelum masuk ke rekening bersama sempat pindah ke rekening lainnya. Nauzubillah min zalik, saya membantah dan itu tidak pernah. Saya langsung masukkan ke rekening Yayasan Bisa Bersama Gala. Mungkin terima kasih dengan adanya ini kita jadi mengedukasi teman-teman masyarakat semuanya yang belum terlalu paham bahwa memang sebenarnya simple untuk membuat donasi, untuk membuat perizinan, bahkan di dalam rumah, dimanapun kita bisa membuat izin gitu kan, yang dimana supaya izinnya keluar terhadap Kemensos dan tidak menjadi masalah. Sebenarnya ini mungkin pelajaran untuk saya dan kami semua teman-teman yang belum pada mengerti bahwa untuk membuatkan donasi sebenarnya simple aja, tinggal buat izin ya Pak ya, yang dimana juga nggak susah, dari handphone juga bisa. Nah jadi sehingga kedepannya juga tidak jadi masalah gitu Pak. Lalu selanjutnya siapa saja ini suaranya nggak keluar ya Pak, mohon izin. Oh di mute ya Pak. Baik Pak. Ada suaranya keluar kok ya. Mbak. Jadi saya nggak kelihatan ngomong sendiri gitu Pak. Ada kok, kita menyimak. Baik Pak. Lalu setelah itu siapa saja yang menjadi
orang-orang yang mendonasikan. Orang-orang yang mendonasikan pertama adalah paling banyak adalah netizen di sosial media, yang dimana pertama kali yang mengupload adalah saya sendiri, lalu teman-teman yang lain ikut mengupload. Itu kan di luar kuasa saya ya Pak ya. Mereka yang berpartisipasi mungkin nggak bisa sedekah uang, bisa juga jadi sedekah menyebarkan saja gitu. Terus setelah itu yang mendonasi adalah teman-teman dekat kami sendiri. Bahkan kayak saya setiap datang ke tempat di mana ada salah satu dari pejabat negara, pasti saya bawain. Saya bilang sumbangan dong buat rumah gitu. Saya minta-mintain juga, hal-hal seperti itulah yang saya upayakan gitu. Terus nama rekening yang digunakan itu seperti yang tadi saya bilang, di sini rekening BCA yang pertama ada nama saya dan Ibu Dewi, dan kedua rekening yang digunakan setelah dipindahkan dari BCA saya pindahkan ke rekening Mandiri atas nama Yayasan Bisa Bersama Galang. Berapa lama waktu yang digunakan untuk pengumpulan dana untuk rumah Gala? Saya kurang lebih itu 3 minggu sudah saya tutup Pak. 3 minggu saya sudah tutup. Berapakah targetnya? Saya nggak ada target. Pada saat itu sebenarnya saya mau membeli rumah yang Gala tempatkan saat itu. Akan tetapi rumahnya harganya 3,6 miliar Pak. Jadi tidak menggapai target. Nah sebelum sampai 3,6 itu sudah jadi masalah. Maka dari itu selama 3 minggu saya sudah tutup. Saya juga kemarin kan Pak Dayat sempat bicara ya ke saya untuk secepatnya ditutup. Padahal itu sudah saya tutup sudah lama sekali. Pada saat saya buka, saya hanya buka 3 minggu dan saya sudah ada, mungkin saya bisa print postingan tanggal saya pada saat saya tulis donasi rumah Gala telah saya tutup gitu. Setelah itu berapakah targetnya? Nah, di dalam yayasan ada duit 2,8 miliar. Akan tetapi ada 400 juta, ada orang yang mendonasikan, itu namanya Mas Tom dari Surabaya. Mas Tom itu mencarikan donasi yang dimana dia melelang buku laku 400 juta digabungkan ke donasi Bisa Bersama Gala. Tapi saya kan berpikir kalau saya habiskan semua uang di yayasan, Gala masih membutuhkan uang untuk sekolah, untuk kehidupan, untuk bayar suster, untuk bayar listrik dan segala macam. Maka dari itu saya meninggalkan uang 400 juta di dalam yayasan, yang dimana sekarang uangnya masih ada di dalam yayasan. Itu saya mau gunakan untuk sekolah Gala ke depannya, untuk kehidupan Gala, untuk bayar suster, untuk makan Gala, untuk susu Gala dan segala macam. Oke, selanjutnya pihak-pihak mana saja yang dilibatkan? Pertama, memang saya hanya melibatkan itu keluarga Mas Bibi yang di dalam. Kenapa saya bilang hanya keluarga Mas Bibi? Karena di dalamnya hanya ada Ibu Dewi dalam rekening. Tapi kalau dibilang saya tidak membuat izin kepada pihak Pak Dodi, itu saya membantah. Karena saya masih ada bukti chat. Karena saya hubungannya tidak terlalu baik dengan Pak Dodi, maka dari itu saya meminta tolong untuk salah satu keluarga yang menyampaikan saya ingin ada niat baik untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin mendonasi kepada Gala untuk dijadikan satu, dibanding mubazir, jadi mainan, jadi makanan, jadi baju-baju yang kurang bermanfaat ke depannya. Saya kumpulkan jadi satu untuk didonasikan untuk rumah Pak gitu. Dan teman-teman banyak juga kan, teman Vanessa, teman Bibi ingin mengirim sesuatu, dibanding jadinya tidak bertanggung jawab kirim kemana-mana, juga jadi nggak kelihatan duitnya buat apa. Saya maunya jadi satu, dan keluarganya Bibi sepakat gitu. Iya, Papa juga nggak mau nanti Papa kena fitnah. Ya udah deh dijadiin satu. Oke, setuju sama Ica. Oke, jadi sebenarnya saya sudah izin dengan keluarganya Pak Dodi gitu. Lalu atas namanya tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya. Terus bukti-bukti pemanfaatan rumah itu saat ini kemarin saya baru DP-kan ya Pak ya. Jadi kenapa saya baru DP-kan? Karena pemilik rumahnya itu berada di Singapura Pak. Nanti saya mungkin bisa kirimkan ke Bapak bukti-bukti chat. Jadi kemarin harus dibayarkan 1 miliar permintaannya. Sisanya itu setelah orang tersebut datang untuk menandatangani akte jual beli. Kenapa saya tidak lunaskan? Khawatir kalau dilunaskan
orang tersebut jadi agak membuat lama untuk menandatangankan gitu. Khawatir kalau nantinya sudah dilunaskan, jadi untuk dia datang ke Indonesia untuk tanda tangan jadi akan semakin lambat gitu Pak. Terus nantinya peruntukan untuk siapa? Pastinya untuk Gala, karena saat ini Gala kan belum bisa dituliskan namanya. Mungkin mohon izin kalau Bapak bisa memberi masukan terhadap kami, mungkin saya akan berterima kasih. Tapi yang sepengetahuan saya, Gala itu belum bisa kami tuliskan atas namanya. Jadi mungkin kami akan menuliskan atas nama yayasan terlebih dahulu atau salah satu dari keluarga. Setelah itu kita notariskan pada saat Gala 17 tahun nanti, ini akan pindah tangan otomatis dan ini rumah tidak bisa dijual gitu, kecuali ada dari apa ya, dari Galanya seperti apa, atau nantinya nauzubillah min dzalik ada kebutuhan mendadak terhadap Gala gitu. Di situ nanti saya buatkan perjanjian yang dinotariskan, di mana nanti notarisnya mungkin bisa dihadirkan gitu Pak. Sekian Pak, mungkin ada pertanyaan lain nanti boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Marisa yang sudah menjelaskan kronologis dari pengumpulan ini. Luar biasa ya, ternyata ketika pakai nama Mbak Marisa itu cepat ya, 5 hari itu sampai 1,8, tapi pakai yayasan. Nah, ini mungkin yang kelanjutan, ini sebetulnya mulai tanggal berapa nih Mbak persisnya waktu Mbak upload? Kita mau donasi tanggal berapa sampai tanggal berapa nih dari sisi waktu? Ya, Pak, ya. Saya buat ini November Pak. 26 November, berarti sampai tanggal berapa Mbak? Kurang lebih 3 Terakhir. minggu Pak. Nanti saya kirim screenshot pada saat saya sudah sampaikan penutupan dana ya Pak ya. Izin Pak, lupa tadi saya Pak. Baik, ya. Kemudian tadi kan kenapa kami tanya donatur siapa aja dari mana? Karena ini kan kita untuk memastikan kalau memang para donaturnya itu lewat provinsi, batas provinsi, ada beberapa provinsi, berarti kan itu memang kewenangan kami, Kemensos. Tetapi kalau hanya penyumbangnya DKI saja atau tadi sampai Fadil, ini cukup terbatas gitu kan. Nah, tetapi penjelasan Mbak Marisa memang kita bisa menyimpulkan bahwa ini dari berbagai provinsi, sehingga ini memang memenuhi syarat pengumpulan uang atau barang, gitu kan, seperti itu. Nah, terkait kepemilikan, tujuan, kalau mendengar penjelasan Mbak Marisa sih antara tujuan awal dengan penggunaan, menurut kami sih ini nyambung, karena tujuan awal itu kan ingin menggalang dana untuk membelikan rumah dan kebutuhan bagi Gala. Nah, pemanfaatan tadi saya dengar itu sudah sesuai dengan peruntukan tujuan awal. Nah, jadi kalau melihat juga ke ketentuan di pengumpulan atau barang, berarti ini kan tidak ada hal-hal yang disalahgunakan, tidak ada yang tidak benar, sesuai gitu antara tujuan dengan penyaluran. Berarti dari sisi proses penyaluran dan pengumpulan, ini sudah benar tujuannya untuk Gala nih. Walaupun tadi barangkali karena sisi usia ya, Ananda Gala kan masih belum 17 tahun. Nah, barangkali mungkin ini nanti Pak Ramji lah yang tahu pasti harus seperti apa. Tapi intinya bahwa ini memang semua untuk Gala, tidak untuk yang lain-lain, gitu kan. Jadi dari sisi aturan PUB ini sudah benar, nggak ada yang salah, gitu kan. Nah, kalaupun tadi sebenarnya kenapa kami tanya pihak yang terlibat, sebenarnya tidak spesifik ke hal yang lain, tapi sebetulnya maksudnya dalam penggalangan dana siapa aja sih yang dilibatkan. Nah, ternyata kan di sini kebanyakan netizen ya, netizen dan teman-teman Mbak Marisa, nggak masalah sih. Nah, hanya mungkin nanti yang perlu diperkuat, tadi sampaikan Mbak Marisa juga akan mengirimkan bukti-bukti itu, alhamdulillah nanti kami tunggu sebagai bentuk. Ini memang betul sih, tidak ada hal-hal yang ya Pak tadi sampai pada di awal nggak ada lah ini tindak pidana segala macam gitu kan. Ini betul-betul murni sebagai sebuah bentuk donasi kepedulian kepada Ananda Gala. Ya hanya tadi karena kekurang tahuan akhirnya dilaksanakan belum mengajukan izin gitu kan. Itu mungkin sementara dari saya, mungkin dari yang lain ada yang
mau menambahkan mungkin dari Pak Karo Humas juga, Pak Hasim, mumpung beliau bergabung nih Mbak Marisa. Pak Hasim barangkali ada yang mau disampaikan ke Mbak Marisa. Kami persilakan Pak Karo, silakan. Baik, nah, sudah lihat ya. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Yahya, dan kami tambahkan juga Ibu Marisa, serta tadi ada rekan Pak Ahmad Lamsi ya. Iya. Kita Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Ya, saya kira langsung saja kita syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita menjadi penyelidik bagi kita semua untuk melangkah lebih baik di dalam upaya kita berbuat baik, gitu kan. Ya, langsung pada persoalan. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marisa, luar biasa ini. Jadi kami sekali lagi harus menghargai dan mengapresiasi betul dan menyampaikan terima kasih juga atas kepedulian dari Mbak Marisa beserta rekan terhadap anak yatim ya, khususnya serta permasalahan sosial pada umumnya. Dan tentu saja kami juga merasa berterima kasih dan berapresiasi kepada netizen serta donatur lain yang ternyata luar biasa partisipasi aktifnya terhadap penanganan permasalahan sosial, khususnya terhadap anak yatim piatu si Ananda Galana. Tapi kita paham bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur maupun Mas Jaya bahwa memang kita punya niat baik, kita berbuat baik, kadang diterima orang itu tidak seperti apa yang menjadi kita niatkan, kita upayakan, gitu kan. Nah, oleh karena itu memang negara hadir sebagai negara hukum ini itu ada ketentuan. Kebetulan ketentuan yang terkait dengan upaya penggalangan dana itu ada di khususnya Kementerian Sosial, sehingga sudah ketemulah ini bahwasanya niat baik dari masyarakat untuk menggalang dana dan menyelesaikan permasalahan sosial, sekaligus juga fungsi Kementerian Sosial yang berupaya untuk menertibkan penyelenggaraan dari penggalangan dana itu menjadi bagian yang perlu kita hormati bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama untuk bisa mewujudkan upaya penggalangan dana yang tanpa ada pelanggaran hukum, tanpa ada penyalahgunaan dan segala macamnya, sehingga sesuai dengan tujuan yang mulia untuk menangani permasalahan sosial. Ini jadi pegangan kita, sehingga wajar-wajar saja ketika orang belum tahu, mungkin sosialisasi kita masih kurang, kita pahami ini sebagai momen untuk edukasi kepada kita semua, termasuk juga masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan tentu saja kalau memang ini dicarikan solusi menjadi hal yang sangat baik. Nah, tentu saja kami menghormati dari para netizen yang sudah menilai bahwasanya perbuatan penggalangan dana yang mulia ini, ya kan, tetapi kok kelihatannya ada yang dipersulit lah, yang di apa. Itu mungkin hal yang pemahaman kita belum sama, gitu kan. Pada satu sisi sebagai upaya kita untuk memberikan aturan atau meregulasi, pada satu sisi seperti dipahami sebagai halangan untuk berbuat baik. Saya kira ketika kita sudah bertemu di antara dua sisi ini dan menyatukan pemahaman kita, sehingga di dalam upaya untuk melaksanakan penggalangan dana ini secara tertib dan sesuai dengan tujuan menjadi bagian yang kita utamakan. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian yang hormati, mungkin karena memang masalahnya tuh ada di
Nenggala yang notabene adalah anak dari public figure ya, yang kemudian mendapatkan simpati yang luar biasa, sehingga upaya untuk memberikan kesejahteraan, kepedulian dan penggalangan dana itu menjadi hal yang luar biasa apresiasi publik ini. Oleh karena itu tentu ketika kita kurang memahami apa yang menjadi fungsi sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada dalam hal ini Permen SOS nomor 8 2001 ini, tentu ya kita memaklumi bahwa itu mungkin menjadi bagian dari kok menghalang-halangi, kok bersulit dan segala macam. Tapi setelah kita tahu bahwasanya tujuan mulia untuk menentukan, untuk menghindari pelanggaran dan untuk juga menghindari dari penyalahgunaan dan harus sesuai dengan tujuan serta aktivitas yang mulia ini, maka saya yakin opini itu tidak ada. Oleh karena itu sekali lagi untuk kita mengupayakan supaya pemahaman publik juga sama-sama positif lah terkait dengan upaya kita untuk menggalang dana, apalagi di dalam hal ini partisipasi yang luar biasa untuk menangani permasalahan sosial, tidak terkecuali juga termasuk permasalahan Ananda Gala ini. Maka untuk memotivasi juga publik atau teman-teman yang lain berbuat baik seperti ini, saya kira alangkah baiknya ketika kita sama-sama carikan solusi untuk juga menyampaikan kepada publik bahwa kita tidak ada perbedaan dari sisi pemahaman yang sebetulnya tujuannya adalah baik semua. Ini yang penting, sehingga publik memahami benar bahwasanya hanya persoalan kurang tahu saja, dan kemudian kita berupaya untuk mencarikan solusi yang baik. Dan hal yang sudah terlanjur ini, saya kira yang perlu kita garis bawahi adalah kita carikan solusi supaya masuk dalam koridor legalitas. Sekali lagi, kita berbuat baik, tetapi belum tentu bisa diterima baik, tetapi akan dijamin, akan dijamin ketika masuk dalam koridor ketentuan atau regulasi sesuai dengan SOP yang ada. Saya kira itu untuk menjadi sama-sama menjadi bahan pembahasan kita untuk menyatukan persepsi kita dan mencari solusi yang terbaik dalam upaya kita berbuat baik, terutama menggalang dana dan menggalang partisipasi sosial masyarakat terhadap upaya penanganan masalah sosial. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dayat. Baik, terima kasih Pak Karo nih atas pencaranya. Baik, mungkin Mbak Marisa ada yang mau ditanggapin dulu. Kami persilakan Mbak Marisa. Sedikit pertanyaan Pak dari saya.